Action. Selamat pagi adik-adik semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Dua kali tepuk Pramuka. Terima kasih. Semoga adik-adik semua sehat selalu. Baiklah adik-adik semua, sebelum menanjak ke materi kali ini, perkenalkan nama kakak Irfan Firdaus, SPDI. Kakak sebagai pembina pramuka di sini. Dan selamat menyaksikan untuk materi tentang pengenalan gerakan pramuka. Pada kegiatan MPLS ini, izinkan kakak ingin memperkenalkan pramuka di SMP PPLS Cilegon. Khususnya di sini adik-adik semua mungkin pernah mengikuti kegiatan di SMP atau di MTS sebelumnya, kegiatan pramuka. Mungkin dari tingkatan mulai dari sekolah dasar ya sampai sekolah tinggi, semuanya pramukaan ada. Kemudian di struktur pemerintahan juga itu pramuka ada, termasuk dari tingkat ranting, tingkat cabang, tingkat daerah sampai tingkat nasional, itu pramuka sudah ada tingkatan-tingkatannya. Baiklah, di sini sedikit mengenal tentang sejarah pramuka, di mana pramuka didirikan tanggal 20 Mei yaitu tahun 1961. Ini keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961. Di sini bertujuan untuk mendidik dan membina kaum muda Indonesia guna mengembangkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah tahun pendirian pramuka di Indonesia. Namun yang kita tahu bahwa pendiri pramuka adalah Baden Powell, yaitu Bapak Pandu Sedunia. Mungkin ada semuanya sudah tahu. Dan mungkin sejarah lebih lengkapnya nanti bisa dibaca di sejarah pramuka. Kemudian yang selanjutnya yaitu metode yang digunakan gerakan pramuka. Pramuka itu bukan suatu materi yang harus dihafal. Pramuka itu adalah kegiatan di mana seseorang menyenangi suatu kegiatan, kemudian dia kontinu melakukan kegiatan tersebut, dan akhirnya tumbuhlah kebersamaan, kerjasama, menumbuhkan sikap mandiri, kemudian saling menasehati, memberikan masukan dan sebagainya. Nah, disinilah yang disebut metode. Nanti metode yang kita gunakan di pramuka adalah sistem Among. Sistem Among di sini yang dimaksud adalah Ingarso Suntulodo. Yang kedua Ingmadyo Mangunkarso. Yang ketiga Tutpuri Handayani. Jadi di sini sistem Among itu ada 3. Ingarso Suntulodo, Ingmadyo Mangunkarso, Tutpuri Handayani. Jadi ada 3. Ingarso Suntulodo yang dimaksud ini adalah di depan dia menjadi teladan. Kemudian yang kedua Ingmadyo Mangunkarso, maksudnya di tengah dia menjadi pembangun, yaitu menumbuhkan sikap kemauan mereka supaya tumbuh semangat. Yang ketiga Tutpuri Handayani, di belakang memberikan dorongan dan pengaruh yang baik ke arah kemandirian. Ketika kalian sudah memiliki 3 sikap yang tadi kakak jelaskan, maka ketika kalian di depan, kamu akan memberikan contoh yang baik. Ketika menjadi anggota di tengah, kamu akan selalu memotivasi teman-teman kalian, selalu memberikan contoh yang baik, selalu melakukan hal-hal yang positif, sehingga bisa memberikan pengaruh sebagai generasi penerus dan generasi pelurus Indonesia. Kemudian ketika di belakang kamu menjadi pendorong, memberikan semangat, memberikan motivasi, memberikan masukan. Dan ingat, orang yang diam itu bukan berarti dia tidak berpikir, tapi dia itu memikirkan apa yang harus memberikan masukan. Kemudian selanjutnya yaitu kita harus memahami tentang tujuan.
Pramuka punya tujuan. Ekstrakurikuler yang dilindungi oleh undang-undang yaitu pramuka. Di Indonesia ini khususnya cuma pramuka yang mempunyai undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Kemudian di sini ada tujuan gerakan pramuka. Di sini tujuannya adalah mendidik dan membina kaum muda Indonesia guna mengembangkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti dasar dharma pertama. Masih ingat dasar dharma pertama? Apa? Dasar dharma pramuka itu. Satu, tahun depan ada lupa. Satu, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini kita menumbuhkan sikap takwa. Yang namanya sikap takwa ketika kita sudah waktunya sholat, secara hati, ya hati itu sudah terpanggil. Kita waktunya untuk sholat. Habis maghrib malam Jumat ya, habis malam Jumat, habis maghrib itu kita harus ngaji Yasin yang beragama Islam. Kemudian ketika setelah sholat maghrib mau malam Jumat ataupun hari-hari lain atau setelah sholat, saya ingin membaca Al-Quran supaya apa? Supaya hati kita tenang, pikiran kita tenang, ya. Kemudian lisan kita terjaga, tidak mengucapkan hal-hal yang tidak baik sehingga menyakiti orang lain. Kenapa? Karena dengan sholat itu kita akan terjaga. Terjaga apanya? Pikirannya, terjaga hatinya, terjaga lisannya, terjaga semuanya. Ya. Kemudian yang selanjutnya menjadi manusia berwatak berbudi pekerti luhur. Berbudi pekerti luhur. Di sini ada dasar dharma yang kedua. Cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Patriot yang sopan dan kesatria. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Kelima, rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Yang 10, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Di sini dasar dharma adalah suatu bahan pokok atau modal pokok supaya kita bisa menjadi seorang pramuka yang tangguh, menjadi pramuka yang mandiri, menjadi pramuka yang berpribadi baik. Dan ingat, ketika kamu mempunyai jiwa pramuka, berarti manapun tenda pramuka berdiri, disitulah keluarga kita. Oke, selanjutnya tinggi moral, spiritual, kuat mental, sosial, intelektual, emosional dan fisik. Nah, di sini sikap, watak, budi pekerti yang luhur. Juga kecerdasan yang tinggi dan mutu keterampilan, juga kuat serta sehat jasmani. Di dalam pramuka kita harus dalam kondisi yang memang kondisi yang benar-benar sehat, kondisi yang benar-benar fit. Nanti di dalam kepramukaan banyak sekali kepribadian yang mungkin tadinya di rumah mungkin mandinya sering sehari 3 kali, tapi di pramuka kadang ya sehari sekali, atau mungkin dalam 24 jam baru sekali menemukan air untuk mandi, atau mungkin yang pernah perkemahan cuman sholat saja, wudhu, sholat gitu ya. Tapi di situ ada sisi positif yang harus kita ambil, bahwa ketika kita bermanja di rumah, tidur enak, makan enak, ya, mau main juga bisa. Tapi di dalam pramuka kita belajar untuk mandiri, tidur sendiri, makan, masak sendiri. Kemudian mau melakukan kegiatan apapun berdasarkan tata tertib dan jadwal sudah tertera. Karena apa? Karena manusia itu punya aturan. Semuanya punya aturan. Di pramuka punya aturan. Ketika ada perkemahan, jadwal dari jam 7 sampai jam 8 adalah apel pagi. Nah, jadwalnya apel pagi yang dilaksanakan. Jadi kita harus siap-siap kondisinya. Jadi yang tadinya mungkin bangunnya jam 7, nah di dalam pramuka kita latihan bangun jam 4 itu udah siap untuk
ambil air wudhu dan sholat subuh. Nah, disitulah ada poin mandiri nanti yang akan kita dapatkan. Kemudian ketika ada perjalanan dari sini keliling sekolah ya, contoh kecil keliling sekolah. Nah di situ kita belajar mandiri. Mandirinya apa? Kalau ada sampah di jalan atau mungkin ada duri, nah kita sampingkan. Nah di situ adalah jiwa kebersamaan kita, jiwa sosial kita tuh melekat di situ. Kemudian tidak mengganggu pepohonan, tidak merusak. Nah di situ sudah tertanam jiwa kepedulian kita. Kemudian juga ada orang kita sapa, kita ucapkan salam, kita katakan Bapak Ibu saya numpang lewat ya, atau Bapak Ibu saya mau bertanya ya, arah ke tempat A itu dari mana jalannya, apakah bisa motong jalan atau belok kanan atau belok kiri. Nah di situ ada tata cara sopan santun ya, karena yang dinilai itu adalah sopan atau tidaknya orang tersebut itu bukan kita yang menilai, tapi orang lain. Kalau kita sopan terhadap apa yang kita katakan, baik terhadap apa yang kita katakan, insya Allah orang itu akan menyampaikan atau menanggapi apa yang kita tanyakan. Ya. Kemudian di sini ada struktur gerakan pramuka. Jadi perlu adik-adik semuanya tahu bahwa nanti kita di gerakan pramuka di Budak SMK YPK Patriot Cilegon di sini kita bekerja sama dengan gerakan pramuka Dewan Kerja Ranting Citangkil, yaitu tempatnya di SKB Citangkil dekat KUA lapangan di Kebudinok situ. Jadi ada sekretariatnya di situ. Nanti kita gerakan pramuka di sini yaitu tingkatan penegak ya. Kalau kita tingkatan penegak warnanya kuning. Nah di sini labelnya garisnya warna kuning karena kakak adalah sebagai pembina penegak. Jadi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kalau kita nanti akan bergabung dengan Dewan Kerja Ranting, kita akan kerjasama kegiatan-kegiatannya, kegiatan perkemahan, kegiatan sosial, kegiatan masyarakat, kegiatan peduli, semuanya itu nanti kita akan mengikuti. Nah, bagaimana caranya supaya kita ingin menumbuhkan rasa suka? Ya, kalau ingin menumbuhkan rasa senang terhadap pramuka, seringlah bertemu dengan pramuka. Latihan LBB, latihan tentang kesehatan, latihan tentang kepribadian, kemudian latihan tentang intelektual, tentang bahasa, tentang komunikasi, tentang semuanya ada di pramuka. Ya. Kemudian struktural juga ada yang di DKR kegiatan pramukanya, ada yang di Dewan Kerja Cabang di Kota Cilegon, ada di kuartir daerah, kemudian ada tingkat nasional di DKR Dewan Kerja Nasional, ya tingkat nasional itu nanti itu tingkatnya lebih tinggi. Ya. Kemudian di sini ajakan Presiden Republik Indonesia untuk menumbuhkan jiwa-jiwa muda yang memang mempunyai jiwa yang bisa menumbuhkan semangat. Siapa lagi kalau bukan adik-adik semua? Siapa lagi kalau bukan kalian yang akan meneruskan kami? Ya, kelak kami akan tua. Siapa lagi kalau bukan kalian yang akan menggantikan kami? Ya. Secara singkat mengenal pramuka mungkin bisa dibaca secara detail, mungkin banyak di googling atau mungkin di teori kegiatan pramuka, materinya banyak, saya akan dibaca. Kemudian kalian jika ingin bergabung di gerakan pramuka nanti bisa ketika ada share kegiatan eskul di sini mungkin sudah diperkenalkan di materi sebelumnya. Nanti kita akan pilih eskul, tapi pramuka wajib semuanya mengikuti. Dan nanti jadwal-jadwal selanjutnya akan disampaikan oleh koordinator eskul. Mungkin itu saja, kurang lebihnya kakak ucapkan terima kasih. Dan apabila ada hal yang salah, kakak sekali lagi ucapkan mohon maaf apabila ada banyak sekali kekurangan. Sebelumnya kakak ingin ucapkan semangat selalu, sehat selalu, jaga kesehatan, dan ingat, jagalah diri kita dan jagalah orang-orang yang kita cintai di sekeliling kita, baik dengan sikap, dengan doa, maupun dengan hal-hal lain yang positif. Oke? Terima kasih. Itu saja. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam pramuka. 2 kali tepuk pramuka.
SMK bisa.